Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan parenting di sekolah kita TKIT, KPIT, Asy-Syafa'ah Karangjati, Ngawi. Ayah bunda yang dicintai oleh Allah SWT, apa kabar? Sehat semua insyaallah nggih. Bapak, ibu, anak-anak semuanya sehat mudah-mudahan. Baik, pada kesempatan ini kita akan bareng-bareng membahas tentang berkomunikasi efektif dengan anak usia dini. Pembahasan kita hari ini saya ambil dari buku. Alhamdulillah kita mendapatkan paketan buku dari Kemendikbud. Nih, yang salah satunya adalah Menjadi Orang Tua Hebat, yang bahasan di dalamnya salah satunya adalah komunikasi efektif. Sebelum kita berbincang tentang komunikasi efektif, mari kita mencoba untuk melihat ciri-ciri dari anak usia dini sehingga kita tepat di dalam melakukan komunikasi dengan anak-anak kita. Ciri-ciri anak usia dini yang pertama, selalu ingin tahu, bertanya banyak hal yang belum dipahami. Makanya kadang-kadang kita gergeten gitu ya, anak-anak nanya ini, nanya itu, belum ini, tanyakan lagi. Nah, kita perlu pahami bersama ayah bunda di rumah dan juga ibu guru semuanya, bapak ibu guru, salah satu tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan pikiran suka bertanya. Maka kalau anak-anak itu tidak suka bertanya, maka tujuan pendidikannya belum tercapai. Jadi inti dari seni mengajar adalah seni membangkitkan rasa ingin tahu yang alamiah dari pikiran-pikiran muda itu dengan tujuan memenuhinya setelah itu. Ini kata Anatole France, peraih penghargaan Nobel Sastra tahun 1921, beliau asal Perancis. Ciri yang kedua adalah senang mencoba-coba, membangun, membongkar dan mencoret-coret. Nah, ini ayah bunda juga ibu guru, bapak guru yang kadang-kadang membuat kita tidak sabar. Anak-anak senangnya bikin puzzle misalnya, atau Lego, atau mungkin balok-balok mainan ditumpuk-tumpuk-tumpuk, setelah itu diberantakin, bahkan kadang-kadang itu pakai kaki berantakinya, dibongkar lagi, dibangun lagi. Yang berantakan itu ada yang bikin kita kesel gitu ya. Tapi itu adalah ciri dari anak usia dini, suka mencoret-coret, kadang-kadang tembok dicoret-coret. Nah, makanya kita perlu fasilitasi anak-anak dengan memberikan kertas kosong. Jadi beli folio atau HVS itu ya, satu rem misalnya untuk anak-anak biar dia bisa coret-coret di bukunya sesuka dia, seseneng-senengnya dia. Selanjutnya adalah aktif bergerak, berlari, melompat, berteriak. Jadi kalau anak-anak itu hanya diam saja, kita perlu mencari tahu nih kenapa. Jadi biasa anak-anak itu loncat sana, lompat sini, belum selesai sudah pindah ke sana, pindah ke sini, berteriak. Itu adalah ciri khas anak-anak. Senang berimajinasi, membayangkan dunia itu seperti yang ia pikirkan. Jadi pernah dulu anak-anak itu datang main bawa kayu ranting gitu kan, bilang sama saya, Bu Hati, ini nanti aku mau pakai untuk mainan balon-balon dari sabun. Aku tiup nanti kan terus terbang Bu Hati. Habis itu aku nanti di dalam sabun itu sampai langit. Udah imajinasinya kemana-mana. Nah, ini orang tua atau guru perlu masuk ke dunia mereka sehingga anak-anak itu asyik ngobrol dengan kita. Nah, pada saat seperti itulah kita sebenarnya bisa memasukkan pengetahuan, nilai-nilai, karakter,
pengetahuan keagamaan dan seterusnya ketika anak bermain sesuai dengan imajinasinya. Selanjutnya, anak-anak itu senang bernyanyi, makanya di TK, di PAUD, di kelompok bermain itu tidak akan sepi dari menyanyi. Anak-anak suka menari, maka kita latih anak-anak itu menari, berekspresi. Jadi anak-anak kan heboh, seru, menyenangkan. Anak-anak senang dipuji dan diperhatikan, maka hendaklah kita itu memperhatikan anak-anak, mengapresiasi anak-anak, tentu saja dalam porsi yang pas, gitu ya. Tidak kebanyakan memuji, ya. Jadi antara pujian dan sebenarnya dia tidak melakukan satu hal yang pantas dipuji, kita puji, nah itu kan tidak tepat. Tapi anak-anak itu perlu senang dipuji, makanya kita apresiasi ketika anak-anak melakukan satu hal yang menyenangkan. Senang berteman dan berharap semua aktivitasnya itu ada yang menemani. Maka biarkan anak-anak itu bermain dengan teman sebaya, jangan dikurung di rumah, atau jangan diberikan hanya keasikan dengan HP, kurang bersosialisasi. Karena pada dasarnya anak-anak itu senang bermain. Kemudian belum bisa fokus pada satu objek dalam jangka lama. Jadi kemampuan anak-anak untuk berkonsentrasi itu hanya beberapa menit, tidak lama. Maka variasikanlah ketika kita belajar dengan anak-anak, ketika kita bermain dengan anak-anak. Bu guru juga begitu, ketika mengajari anak-anak itu banyak variasinya. Karena kalau itu saja dalam waktu yang lama, anak-anak tidak betah. Nah, ayah bunda yang dicintai oleh Allah, lalu bagaimana? Komunikasi efektif yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, juga sebagai guru. Dan kenapa kita melakukan komunikasi efektif? Sesungguhnya ketika kita melakukan komunikasi efektif bersama anak-anak, maka akan terjadi hubungan yang harmonis dengan anak-anak kita. Kalau hubungan dengan anak-anak itu harmonis, maka akan mudah kita menyampaikan sesuatu, akan mudah pesan kita itu masuk kepada anak-anak. Jadi dengan komunikasi yang efektif, maka akan mudah, anak itu mudah menyampaikan perasaannya, anak mudah menyampaikan pikirannya, tidak serba takut, gitu ya. Kemudian anak akan merasa aman, nyaman, menyenangkan ketika berkomunikasi dengan orang tua, ketika berkomunikasi dengan para guru. Maka kalau seperti itu terjadi, maka insya Allah akan tumbuh anak-anak yang percaya diri, anak-anak yang mampu menjadi pendengar yang baik, anak-anak yang mampu memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik. Nah, bagaimana kiat berkomunikasi efektif dengan anak-anak? Nah, jadilah pendengar yang baik saat anak berbicara dan bercerita. Jangan dipotong dengan, mama lagi repot nih loh, ayah lagi repot ini loh. Perlu ada waktu untuk benar-benar bisa menjadi pendengar yang baik dan anak bisa berbicara, bercerita dengan enak kepada kita. Kemudian hendaklah kita membaca bahasa tubuh dari perilaku anak. Jadi ketika anak-anak itu misalnya sudah mulai teriak-teriak nih, mestinya kita tahu, atau bahasa tubuhnya sudah mulai merengut nih. Nah, kita sudah harus tahu, anak-anak kakinya udah mulai gidro-gidro nih, gidro-gidro. Kita juga sudah paham tentang bahasa anak kita masing-masing. Dengarkan pendapat, pikiran, dan ungkapan perasaan anak. Jadi kalau misalnya anak kita pulang dari sekolah nih kesel banget, mah aku kesel banget, masa bukuku. Anaknya baru mau cerita, kita sudah, udah diam dulu, ayo kita cepet pulang. Coba dengarkan pikiran, pendapat, dan perasaan anak. Kemudian tataplah anak dengan kasih sayang ketika bercerita. Jadi ketika anak itu bercerita, stop dulu aktivitas kita, coba kita lihat, kita tatap matanya, kita dengarkan, kita kasih tepukan,
kita kasih senyuman. Tidak semuanya disambi. Jadi apalagi untuk anak-anak visual ya, anak-anak visual tuh perlu kita perhatikan ketika dia ngomong. Kemudian ajak anak dengan kata yang positif dan laranglah dengan alasan yang dipahami anak. Kalimat-kalimat yang positif. Mas, coba kalau hari ini kamu membaca, nanti mainmu bisa lama. Bukan dibilangin, jangan main terus. Kapan kamu belajar? Nah, ini sudah kalimat negatif. Maka sebenarnya kita perlu untuk banyak menggunakan kata positif. Kita kurangi porsi kata-kata jangan. Bukan berarti kita tidak boleh berkata jangan. Jadi ada saat-saat tertentu kita memang harus mengatakan jangan. Tetapi jangan terlalu sering gitu ya. Jangan terlalu sering. Sesuai dengan porsinya. Ketika kita bisa mengatakan dengan kalimat positif, kita pilih kalimat positif. Kemudian gunakan ekspresi wajah atau bahasa tubuh yang sesuai agar anak bisa lebih mudah memahami. Jadi kalau kita senang, semangat, katakan itu dengan semangat gitu ya. Kalau kita ingin mengajak anak-anak kita belajar, anak-anak senang belajar, maka sampaikan itu dengan senang. Jangan, randang sinau. Dengan pelototan, tapi wah, ayo cepet kita kerjakan yuk. Ini tugas dari Bu Guru biar cepet selesai. Habis itu bisa bermain bebas. Coba kalau kita ekspresinya itu dan ekspresi yang menyenangkan seperti itu, anak-anak juga akan senang belajar. Dan harus jelas ya ekspresinya. Ketika kita memang melarang anak, ya katakan, tidak, bukan tidak boleh. Anak menjadi bingung. Tidak. Katakan dengan ekspresi yang jelas, apa maksudnya, bahasa tubuh yang jelas. Kemudian kita gunakan kata-kata yang berisi motivasi. Ayo belajar yuk sekarang, asik loh kalau kita itu mengetahui banyak hal misalnya ya. Kemudian gunakan kata-kata yang benar dan jelas ketika berbicara dengan anak. Jadi kalau misalnya anak-anak kita itu masih cedal ngomongnya, ya kita berupaya untuk ngomong yang jelas, bukan malah mengikuti. Ndak boleh, ndak bisa tepelti itu, ndak boleh tepelti itu. Nanti anak-anak malah jadi akan seperti itu terus. Jadi kita gunakan bahasa yang jelas meskipun anak kita bahasanya mungkin masih cadel, bukan kita mengikuti anak-anak. Nah ini sangat penting. Nah itu diantaranya kiat berkomunikasi efektif dengan anak-anak. Dan ketika kita melakukan komunikasi, ayah, bunda, ibu guru, bapak guru jangan lupa karakteristik anak usia dini tadi. Sehingga kita tepat ketika melakukan komunikasi dengan anak-anak. Nah itu ayah bunda di rumah yang dicintai oleh Allah, ibu guru yang disayangi oleh Allah, tentang komunikasi efektif yang bisa buat disampaikan hari ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semuanya. Kita betah berkomunikasi dengan anak-anak, anak-anak juga betah berkomunikasi dengan kita. Semuanya nyaman, aman, enak, insya Allah. Tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan, pengasuhan itu akan tercapai. Demikian ayah bunda semuanya, dan mudah-mudahan pandemi segera berlalu, kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka kembali meskipun dengan prosedur yang tetap ketat ya, prosedur kesehatan yang, protokol kesehatan yang ketat. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.